Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Maras Rizkia dengan nomor NPM 102200001. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengganti UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Ma'rifatul insan adalah mengenal hakikat penciptaan manusia. Di bagian pertama yaitu ada ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti manusia yang sesungguhnya. Di dalam ta'rif al-insan ini kita dikenalkan atau diberikan pemahaman mengenai arti dari manusia itu sendiri. Definisi manusia itu sendiri adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi ini. Selain definisi manusia, kami juga diberikan pemahaman mengenai penciptaan manusia. Manusia berasal dari tanah dan ruh. Selain itu, kami juga dikenalkan kepada unsur-unsur di dalam diri manusia, yaitu ada unsur qalbu atau hati, unsur akal, unsur jasad, dan manusia juga diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu amanah ibadah, agar manusia dapat menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasan yang telah kita lakukan, baik yang buruk maupun yang baik. Dan pada bagian kedua yaitu ada hakikatul insan atau hakikat manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat memiliki dua arti. Yang pertama yaitu intisari atau dasar, dan yang kedua adalah kenyataan yang sebenarnya. Pada hakikatnya manusia berada di dalam alal fitrah atau berada di atas fitrahnya masing-masing. Juga pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang bodoh, makhluk yang fakir. Akan tetapi manusia dikelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu manusia dimuliakan dengan ditiupkannya ruh, memiliki keistimewaan, ditundukkannya alam kepada manusia. Maka dari itu manusia juga dibebani beberapa hal. Salah satunya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak memaksakan kehendak. Manusia bebas memilih dalam hal tersebut. Dan Allah akan memberikan balasan di akhirat kelak. Jika manusia patuh, maka manusia akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika manusia ingkar atau khianat, manusia juga akan diberikan balasan, yaitu neraka. Sesudah itu, di bagian ketiga kami diajarkan mengenai taqatul insan atau potensi manusia. Manusia dikaruniai beberapa potensi, yaitu potensi penglihatan, potensi pendengaran, dan potensi hati. Saat diberikan beberapa potensi, manusia juga dibebankan dengan al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Manusia harus dapat al-amanah atau sikap yang amanah, karena manusia harus tahu bahwa manusia bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dirinya sendiri.
Manusia harus menuruti apa kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia tidak boleh menentang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada beberapa manusia yang al-khianat atau yang berkhianat. Pada bagian keempat, manusia memiliki nafsul insani atau nafsu manusia atau jiwa manusia. Definisi dari jiwa itu sendiri adalah diri manusia itu sendiri, nyawa, roh yang menyebabkan adanya kehidupan. Sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Nafsu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan. Yang kedua yaitu jiwa yang aruh, kolbu dan hawanya atau syahwatnya saling tarik-menarik. Dan yang ketiga yaitu jiwa yang aruh, kolbu atau azamnya saling dikendalikan oleh al-hawa. Dan pada bagian 5 yaitu ada sifatul al-insan atau sifat manusia. Sebenarnya manusia diberikan dua jalan, yaitu jalan yang benar atau jalan ketakwaan. Jalan tersebut dapat membersihkan jiwa manusia. Dan jalan yang kedua yaitu jalan salah atau fujur. Jalan tersebut dapat mengotori atau merusak jiwa manusia. Dan di bagian yang ke-6 yaitu ada hakikah al-ibadah atau hakikat ibadah. Hakikat ibadah meliputi perasaan, yaitu sumber pelaksanaan ibadah. Sedangkan ibadah yang dilakukan merupakan tujuan menghinakan diri, tujuan kecintaan, dan tujuan ketundukan. Ibadah tersebut harus dilakukan dengan penuh takut. Jadi, pada kesimpulannya, manusia harus dapat mengenali diri sendiri, baik itu mengenai hakikatnya, penciptaannya, kewajibannya, dan lain-lain. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak sekali kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengganti UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam.